Shalom, Jemaat GPP Sosana yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online hari ini, tanggal 21 Mei, di mana kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya, dimanapun kita berada, hadirat Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Mari sebelumnya saya ajak semuanya untuk berdoa. Kita meminta Tuhan mengurapi, menyertai, biar kita semua boleh merasakan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, untuk hari ini, dimanapun kami berada, jemaat-Mu yang Engkau kasihi, boleh merasakan hadirat-Mu melalui ibadah ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, sungguh kami tahu tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Doa ini kami peralaskan hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu-satunya yang layak ditinggikan. Biar Yesus pelindung kita, nolong kita. Mari bersama kita katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap
satu-satunya yang layak terima pengagungan yang begitu luar biasa dari kami anak-anak-Mu. Kami mau terus bernyanyi, bersorak, karena Engkau begitu dahsyat dan ajaib bagi kami. Mari kita bersama katakan lagi, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah baginya. Yes Lord, pujian bagimu, hormat bagi untukmu Tuhan. Gunung tunduk, laut
Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali bersekutu bersama dimanapun kita berada. Merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum memberikan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan semata. Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama mengerti dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mengerti apa rencana Tuhan, apa pesan Tuhan di hari kenaikan-Mu yang ke surga yang kami peringati bersama dengan seluruh umat di dunia ini, Bapak. Berbicara kepada kami. Biar firman Tuhan ini menegur, mengingatkan kepada kami bahwa ada tugas yang harus kami lakukan di bumi ini. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan kembali. Terima kasih Bapak. Segala hormat, puji, syukur kami kembalikan kepadamu. Berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak saudara sekalian dikasihi Tuhan. Ada 3 peristiwa yang mengubah sejarah dan masa depan manusia. Dan 3 peristiwa ini menantang kemustahilan. Apa peristiwa itu? Yang pertama, kematian Yesus. He gave up. Seorang yang mati karena mengasihi seluruh dunia dan menebus dosa seluruh dunia ini. Itulah kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kebangkitan Yesus. He rose up. Dia bangkit, dia mengalahkan maut. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. He lifted up. Dan sebetulnya ketiga peristiwa yang sudah terjadi ini memberikan kepada kita suatu kepastian bahwa iman kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh berkuasa. Dan kita punya jaminan keselamatan. Nah, apa hubungan kenaikan Yesus ke surga dengan keberadaan kita di dunia ini? Apa makna kenaikan Kristus bagi kita? Lukas pasal 24 ayat 49 katakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Tuhan ke surga memberikan kepada kita sebuah kuasa dari tempat maha tinggi. The power from on high. Nah, dengan kuasa itulah kita mendapatkan sebuah hadiah. Yaitu BMW. Wah, apakah itu mobil? Oh, bukan sekedar mobil. Tetapi sebuah tugas. BMW artinya be my witness. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus, hidup sebagai saksi Kristus. Mari kita lihat dalam perspektif yang nyata. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan di bumi ini yang kita tidak dapat lakukan waktu kita di surga nanti. Apa contohnya? Kita berdoa di bumi, oh ya kita juga berdoa di surga. Kita menyanyi di bumi, kita juga menyanyi di surga. Kita fellowship di bumi, kita juga akan fellowship di sorga. Dan list ini akan terus berjalan dan panjang. Tetapi tahukah Bapak Saudara sekalian, ada hal atau kegiatan yang dapat kita lakukan hanya di bumi ini. Dan yang tidak akan kita lakukan lagi pada waktu kita ada di sorga. Apa itu? Yang pertama kita bisa memberi buat Tuhan dan pekerjaan Tuhan lewat gereja Tuhan. Melayani di gereja. Dan bersaksi kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus. Hal ini tidak dapat kita lakukan di sorga. Kenapa? Karena di surga kita tidak lagi memberi karena semua sudah disediakan. Di surga tidak lagi melayani karena para malaikat melayani Tuhan. Dan di surga tidak lagi bersaksi kepada orang berdosa. Karena di surga tidak ada orang berdosa. Kalau kita melakukan hal ini, lakukanlah ini di bumi selagi masih ada kesempatan. Dan pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga dituliskan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan,
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. You will receive power and you will be my witness. Dikatakan, engkau akan menjadi saksiku. Ada dua hal yang harus kita lihat dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Dan murid-murid Yesus yang kedua, yang penuh dengan kuasa ini akan menjadi saksi tentang Yesus ke seluruh dunia. Dan hari ini sama seperti kuasa kepada murid-murid Yesus, kita juga memerlukan kuasa dari tempat maha tinggi itu. Kenapa? Karena kuasa Roh Kuduslah yang dapat memberikan kepada kita kekuatan. Sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita. Meneguhkan iman percaya kita kepada janji keselamatan kekal yang Tuhan Yesus berikan. Seperti yang kita semua alami bersama dengan seluruh manusia di lebih dari 95% negara di seluruh bumi ini. Dalam saat pandemi seperti ini, sepertinya segala sesuatu itu kurang berarti lagi. Pengetahuan, aset, kepintaran, pengalaman, network harus stop untuk sementara. Sehingga kita harus tinggal sendiri atau bersama dengan keluarga. Dan have to experience isolasi atau lockdown di dalam rumah kita masing-masing. Tetapi hanya satu kuasa yang berkuasa saat ini. Yaitu kuasa Roh Kudus. Seperti yang murid-murid Yesus terima ketika Yesus naik ke surga ribuan tahun yang lalu. Banyak orang memikirkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada orang yang coba memprediksikan dan mencoba mempelajari dan mengamati waktu tersebut. Tapi hari ini saya ingin katakan, alangkah lebih baik jika kita memanfaatkan waktu yang ada. Dan fokus kepada apa yang harus kita kerjakan yang merupakan tugas Tuhan Yesus berikan. Selagi kita ada di bumi ini, selagi kita masih hidup dan selagi masih ada kesempatan. Oleh sebab itu, 3 kata kunci yang kita akan lakukan pada perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Yang pertama adalah rise up, bangkit bersama Kristus. Yang kedua adalah live up, hidup sesuai dengan karakter Kristus. Yang ketiga, live out, hidup bagi Kristus. Yang pertama berbicara mengenai bangkit bersama Kristus, artinya jangan kita berada di bawah tekanan dan permasalahan kehidupan kita. Jangan larut dalam kesedihan karena penderitaan dan tantangan dunia ini. Tetapi bangkit karena kuasa kebangkitan Kristus. Ada pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Yang membuat kita dapat bertahan dan berjalan melalui segala sesuatu yang kita alami sekarang ini. Bersama dengan Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 27 katakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kata Tuhan, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yuk, jangan kalah dengan situasi yang ada saat ini. Tetap stay at home, tetap work from home, tetap beribadah, belajar dari rumah. Tetapi iman, percaya dan penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan menjadi dasar sehingga kita tetap menjadi kuat. Bangkit bersama dengan kuasa Kristus berarti berada di atas persoalan kita, bukan di bawah persoalan kita. Yang kedua, live up, hidup sesuai dengan karakter Kristus. Mazmur pasal 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidup sesuai dengan karakter Kristus artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan, seturut dengan perintah Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup ini. Dan dengar-dengaran akan firman-Nya. Awali hari-hari hidup kita. Setiap hari. Dengan bersyukur dan meminta hikmat. Pimpinan dan kekuatan dari Tuhan.
Sehingga kita dapat melalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan akhiri setiap hari dengan bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari itu dalam kehidupan kita. Baca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan pujian penyembahan kita. Dan itulah yang membuat kita untuk memiliki karakter Kristus sehingga karakter Kristus melekat dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga berbicara mengenai live out, hidup bagi Kristus. Inilah yang akan kita dalami bersama hari ini, menjadi saksi Kristus. Mari kita lihat Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22a. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. To live out for Christ is simply to witness Christ. Hidup bagi Kristus adalah menjadi saksi Kristus. Hidup berdampak berarti menjadi saksi bagi banyak orang dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Nah, dalam pokok pembahasan ini kita akan melihat 3 arti dari menjadi saksi Kristus. Mari bersama kita. Yang pertama, seorang saksi akan berkata sesuai dengan apa yang diketahuinya. Dalam kamus, kata witness atau saksi berarti the one who has seen or heard. Seorang yang melihat atau mendengar sesuatu hal. Witness berarti the one who furnished evidence. Seseorang yang dapat menyediakan sebuah bukti. Di dalam pengadilan, persidangan, seorang saksi akan disumpah di atas kitab suci seperti gambar ini. Dan biasanya di Amerika, dalam sidang Amerika dikatakan, I promise, saksi akan berkata, I promise to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Aku berjanji untuk mengatakan kebenaran, kebenaran seluruhnya, dan tidak ada yang lain selain kebenaran itu. Bagaimana dengan kita sebagai saksi Kristus? Apa bukti dari kita seorang saksi yang tahu tentang kebenaran? Oh, Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 katakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Rasul pasal 3 ayat 15 katakan, demikianlah ia pemimpin kepada hidup yang telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Masih ada beberapa ayat lagi yang menunjukkan bahwa ada bukti. Kita mendengar bukti itu dan oleh sebab itu kita menjadi saksi. Seorang saksi adalah seorang yang berbicara tentang Kristus yang mati, bangkit dan naik ke surga. Seorang saksi berbicara mengenai keselamatan yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tahu dan mendengar tentang kebenaran itu, kita percaya berdasarkan bukti atau fakta yang tepat yang dapat dipercaya. Kita sudah qualified untuk menjadi saksi Kristus. Dan firman Tuhan adalah dasar yang dapat dipercaya. Dan inilah yang menjadi pondasi kita untuk bersaksi tentang Kristus. Haleluya. Yang kedua, menjadi saksi Kristus artinya seorang saksi akan berkata sesuai yang dialaminya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 katakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba. Dan dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya
Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, ada 3 bagian dalam ayat ini. Kristus ada di bumi ini. Kita mengalami Kristus secara pribadi, mendengar dan melihat. Dan sekarang kita memberitahukannya kepadamu. Seorang salesman akan terlihat apakah ia sungguh-sungguh percaya dengan produk yang ditawarkan. Ketika ia memakai produk itu, ia mengalami produk itu dan dia merasakan khasiat dari produk itu. Lebih dari cuma sekedar belajar atau tahu tentang produk itu, bukan. Yang membedakan antara seorang salesman yang dapat dipercaya dan yang kurang dapat dipercaya adalah pengalaman yang dialaminya bersama dengan produk tersebut. Demikian juga dengan Injil, kalau kita kaitkan. Waktu kita belum mengalami Kristus, maka sulit bagi kita untuk bersaksi tentang Dia. Tetapi sangat berbeda ketika kita mengenal Dia, ketika kita mengalami Dia, dan sadar apa yang sudah Ia lakukan untuk kita. Bagaimana Ia menolong, menyembuhkan, mengangkat, memulihkan, dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan inilah yang membuat kita dapat merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan. Dan membuat kita menjadi saksi-saksi Kristus yang dapat dipercaya. Hari ini apakah pengalamanmu bersama dengan Tuhan itu menjadi modal awal untuk kita bersaksi. Experience is the best story to tell. Pengalaman adalah cerita terbaik untuk disaksikan. Mungkin di antara kita ada yang mengalami berbagai pengalaman manis bersama dengan Tuhan. Dan itu tentunya langsung akan menjadi kesaksian yang kita saksikan bagi banyak orang. Bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan menolong kita dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang sepertinya pahit dalam kehidupan kita. Apakah itu bisa menjadi kesaksian juga bagi banyak orang? Oh yes. Bapak Saudara sekalian, dalam sebuah perjalanan tidaklah semuanya selalu menyenangkan. Ada masa di mana kita harus packing, ada waktu di mana kita harus pergi ke tempat tujuan itu. Dan kadang-kadang dalam sebuah perjalanan kita mungkin mengalami macet. Kita mungkin mengalami ban kempes. Kita bisa mengalami berbagai kendala, lampu merah dan sebagainya. Sampai akhirnya kita tiba di tempat tujuan itu. Dan semua perjalanan itu disebut proses. Apakah kita bersyukur atas proses kehidupan atau kita protes atas proses kehidupan? Dalam hidup kita there's ups and downs. Ada hal yang baik, ada hal yang kurang baik yang kita alami. Tetapi kata kuncinya adalah selama kita melibatkan Tuhan Yesus dalam proses perjalanan kehidupan kita. Sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak baik yang kita alami dalam kehidupan kita dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa itu sebuah perjalanan, sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita keluar dan menjadi pemenang. Bahkan kalau misalnya kita mau pergi ke satu tempat lalu ternyata macet lewat jalan itu, kita akan katakan kepada orang lain, jangan lewat jalan itu macet. Bisa menjadi pengalaman untuk lewat jalan yang lain, bukan? Oleh sebab itu, pengalaman bersama dengan Kristus ini sangat penting untuk menjadi modal kita bersaksi tentang Kristus bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan poin yang ketiga terakhir, menjadi seorang saksi Kristus. Seorang saksi akan setia sampai akhir. Dalam bahasa Yunani kata saksi berarti marturio. Yang kemudian menjadi kata martir dalam bahasa Inggris. Kata martir artinya loyal. Setia sampai akhir. Murid-murid Yesus setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus. Mereka bukan hanya menjadi saksi Kristus yang luar biasa berani dan diurapi. Tetapi mereka juga setia sampai akhir hidupnya. Sebelum lebih lanjut kita masuk dalam poin yang ketiga. Kita akan saksikan tayangan animasi singkat berikut ini.
나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네. 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살 찢어 나를 먹이셨네. 그의 생명이 내 속에 있고 그의 부활이 내 안에 있네. 그 손 펴사 내게 힘 주시고 그 말씀은 내게 함께 하시네. 그 몸 버려 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네. 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살 찢어 나를 먹이셨네. 그의 생명이 내 속에 있고 그의 부활이 내 안에 있네. 그 손 펴사 내게 힘 주시고 그 말씀은 내게 함께 하시네. 그 몸 버려 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네. 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살 찢어 나를 먹이셨네. Puji Tuhan. Klip animasi ini menggambarkan secara singkat kurang lebih apa yang terjadi dalam Yohanes pasal 18 ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yohanes pasal 21 ketika Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Suatu pertanyaan bagi kita semua yang membaca atau mengenal ke-12 murid Yesus. Kalau kita perhatikan, Petrus adalah seorang murid yang pertama kali dipanggil oleh Yesus untuk mengikut dia. Dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia, jelas panggilannya. Petrus adalah murid yang dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum ia ditangkap, salah satu murid yang diajak berdoa dan berjaga-jaga adalah Petrus. Petrus sajalah yang mendapat undangan dari Yesus untuk menjumpai dia dan berjalan di atas air. Bahkan Petrus salah seorang murid yang pemberani. Ketika Yesus ditangkap, ia maju untuk membela Yesus dengan menebas daun telinga Imam Maltus. Dan masih banyak peristiwa lainnya di mana Petrus digambarkan sebagai murid yang senior dibanding murid-murid yang lainnya. Tetapi aneh,
Justru ketika Yesus berada di saat di mana dia membutuhkan seorang penopang di masa yang paling sulit dalam hidup Yesus, the lowest point of his life. Justru Petrus mengecewakan Yesus. Bukan hanya Petrus tertidur di saat Yesus meminta ia untuk berdoa dan berjaga-jaga. Bukan hanya Petrus menyangkal 3 kali dengan bersumpah di depan orang. Bahkan di awal perikop di Yohanes pasal 21 ini, Petrus didapati sedang berada dalam kehidupan dan pekerjaan lamanya, yaitu menjala ikan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Petrus seakan-akan unstable, tidak setia, ya tidak dapat diandalkan? Ada 2 jawabannya. Yang pertama, karena Petrus tidak memiliki kasih seperti yang Tuhan Yesus maksudkan. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Yohanes pasal 21, apakah engkau mengasihi aku? Maka kasih yang dimaksud adalah kasih agape. Sedangkan dalam pikiran Petrus, mengasihi Yesus dengan kasih philea atau kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Yang kedua, kenapa Petrus seakan-akan tidak setia kepada Yesus? Yang kedua, karena Petrus tidak memiliki relationship, hubungan seperti yang gurunya inginkan. Hubungan Petrus dengan Yesus hanya sekedar hubungan dekat secara fisik, tetapi tidak secara hati. Petrus tahu siapa Yesus. Petrus kenal siapa Yesus. Bahkan Petrus pun mempunyai pengalaman pribadi bersama Yesus. Tetapi untuk bisa menjadi saksi Kristus yang memiliki kesetiaan sampai akhir di poin yang ketiga ini, membutuhkan apa yang disebut dengan kasih sejati. Dan ketika Petrus menjawab ketiga kalinya pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Maka di ayat ke-17 dari Yohanes pasal 21. Dikatakan Yesus, sedih hati Petrus. Dan kali ini Petrus menjawab dengan kasih yang mengubahkan hidupnya itu. Dari hari itu sampai akhir hidupnya. Petrus tidak pernah lagi meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi Petrus melayani, mengasihi dan setia sampai akhir hidupnya. Hari ini, kenaikan Tuhan Yesus memberikan kepada kita kepastian dan bukti bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah bukan hanya lahir, bukan hanya mati, bangkit. Dia hidup dan dia naik ke surga. Dan ini merupakan suatu bekal untuk kita bersaksi tentang namanya. Dan bahkan pengalaman kita bersama dengan Tuhan hari-hari ini memberikan kita semangat juga dan bekal untuk bersaksi bahwa pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita nyata bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Dan doa saya, kiranya setiap hari dan setiap dari kita meresponi panggilan Tuhan ini. To be my witness. Menjadi saksi Kristus karena kita mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Dan biarlah hal keempat yang merupakan sejarah yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita semua yang setia dan percaya kepadanya. Akan juga menjadi bagian dari pengalaman hidup kita. Kelak, terima kasih. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami. Bahwa ada satu tugas yang harus kami kerjakan di bumi ini. Untuk menjadi saksi Kristus. Engkau yang memperlengkapi kami dengan kuasa. Engkau yang memperlengkapi kami dengan kemampuan untuk kami bersaksi. Tuhan, kiranya ini menjadi bekal bagi setiap kami. Untuk kami hidup bukan cuma sekedar kami hidup. Dan mengisi hari-hari hidup kami dengan hal-hal yang secondary. Tapi kami diingatkan hari ini untuk menyatakan Kristus lewat keseharian hidup kami. Karena kami tahu tentang Kristus. Kami mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Kristus. Dan itulah yang menjadi modal untuk kami menjadi berkat dan saksi Kristus dalam keseharian hidup kami. Mulai hari ini sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa.
Hamba-Mu selesai berbicara tapi meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami yang mendengar. Biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami percaya apa yang ditabur, kebenaran firman Tuhan ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biar itu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Hormat, puji, syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Dan kiranya berkat dari Tuhan turun ke atas kita melalui Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin.